Di sini saya dari kelompok 1 mau menjelaskan tentang situs di Banyuwangi, yaitu Watu Gong. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai Bapak Jamroni Ali selaku guru kunci Desa Watu Gong. Guru kunci tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat Desa Watu Gong. Bapak bisa diceritakan tentang bagaimana sejarah berdirinya Desa Watu Gong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf, bukan berdirinya Watu Gong. Kalau yang ditanyakan tentang Watu Gong sendiri itu memang sudah ada sebelum adanya Duku Kertosari. Kalau berdirinya Duku Kertosari, saya nggak tahu mas, sekitar 105 tahun, 116 tahun yang lalu. Jadi waktu itu di sini Watu Gong itu sebelum ada orang sini sudah ada waktu itu, belum ada warga dari Kertosari. Watu Gong sudah ada. Ini yang ditanyakan tentang Watu Gongnya, bukan berdirinya. Kalau Duku Kertosari ini berdirinya atau hari jadinya itu 116 tahun yang lalu. Terus kalau tentang Watu Gong, mohon maaf, Watu Gong itu ada beberapa versi sebenarnya. Tapi yang saya ketahui dari kita itu Watu Gong itu diantaranya dulu itu ada sejarah kerajaan. Di sini kan ada sejarah kerajaan Tawangalun. Ini yang dari versi saya yang saya ketahui. Jadi ada kerajaan Tawangalun, dan kerajaan Tawangalun itu kan di Makan Putih. Menurut sejarah kerajaan Tawangalun itu kerajaannya yang bernama siapa itu siapa namanya raja Tawangalunnya? Ya Tawangalun lah, kerajaan Makan Putih. Nah, rajanya Tawangalun gitu ya. Terus Tawangalun itu punya adik, adik dari Selir. Itu namanya Wirobroto, insyaallah Wirobroto. Jadi itu mendirikan kerajaan di sebelah sini di Watu Gong itu letaknya. Jadi di situ ternyata ada situs-situs, termasuk yang ditemukan pertama ya Watu Gong. Ternyata Watu Gong itu sebuah seperangkat alat musik. Masuk Watu Gong ada kempul namanya ya itu di situ. Nah di situ itu ada istilahnya sebelahnya ada lempengan sebagai bukti bahwa di situ ada kerajaan. Mungkin kita percaya karena ada lempengan-lempengan bekas itu. Nah bukti kali itu ada lempengan-lempengan bekas seperti pating itulah. Jadi kalau kapan berdirinya juga tahu. Tapi kalau Watu Gong itu tahunnya itu dulu diambil dari Dinas Pariwisata Banyuwangi, dan kita nggak tahu, cuma kita dari sepuh itu diambil sekitar tahun 170-an. 170-an itu diambil di Dinas Pariwisata. Ngambilnya pun juga susah katanya, karena ya juga katanya secara mitos kan itu. Terus kita punya inisiatif memang ingin mengembalikan itu di sini sebagai ikon di Wonosobo. Sebenarnya kita intinya ada juga keinginan manfaat di sini. Cuman dari kepala desa yang sebelumnya itu nggak ada yang sampai bisa mengambil dengan beberapa alasan. Alhamdulillah kepala desa yang masuk ini Pak Syukur ini, Pak Imam ya, Imam ini bisa mengambil, tapi kalau di sana di Wonosobo itu untuk bukti aja. Tapi kita ingin sebenarnya itu kita kembalikan ke tempat aslinya gitu. Jadi ini versi yang menurut versi yang ini. Versi yang kedua ada yang saya dengar sebelum cerita ini, itu katanya dulu itu ada rombongan gandrung. Rombongan gandrung itu dari Tawangalun juga, dari kerajaannya Tawangalun, dan itu mau undangan, istilahnya pentas di mengucapkan kunjungan.
itu bisa dipercaya juga karena memang ada apa ya istilahnya rentetan tempat-tempat seperti ada situs-situs juga. Contohnya salah satunya ada namanya Gunung Banteng di utaranya Sungai Komo itu ada gumuk, di situ ada panen. Saya pernah juga lihat juga berbentuk batu. Katanya waktu di situ itu karena banjir apa nggak tahu, bantengnya tinggal di sana. Terus kena banjir lagi juga sampai ke sini, ambelannya tinggal sini. Terus ada lagi sampai apa rentetan tadi alat-alat musuh itu akhirnya ganggunya sampai di sembilan itu versi. Jadi secara apa itu kebenaran kita juga nggak bisa 100%. Mungkin sementara itu kalau waktu gong. Jadi kapan itu kata kalau kita sejarah tawaran berapa? Mungkin kan setelah Majapahit mungkin. Raja Tawangtun kerajaan Matan Putih lah. Jadi rajanya Tawangtun. Kalau yang mendekati kebenaran yang saya terima yang akhir itu. Jadi ini adik dari Tawangtun itu Raja Tawangtun yang bernama Kyoto. Kan raja sendiri. Dan itu dibenarkan karena ada tempat memang pernah hampir perang antar saudara, perang saudara. Tempatnya itu di desa Tempuran. Tempuran itu di daerah Padang. Ada itu. Jadi rentetan seperti itu. Saya agak percaya, maksudnya agak yakin karena saya dapat seperti itu. Jadi yang sana, yang macam itu juga dari ke selatan, sini pun enggak. Dan itu karena orangnya di daerah Tempuran. Tempuran itu mungkin daerah Padang. Mungkin itu ada yang bagaimana letak geografis dari situs Watu Gong? kalau letaknya Watu Gong yang aslinya itu awalnya itu di Jalan Raya di sebelah utara Jalan Raya, di sebelah selatan Sungai Komo. Dari sini kalau dari lokasi ini kira-kira ya 1 kilo lah, 100 kilometer ke sini. Ini ada kandang ayam itu pasti ya, tapi yang di sebelahnya di sebelah barat. Ya kira-kira dari sini ya sekitar enggak ada begini nih, tapi mau menempati dari jalan raya 1 kilo lah, dari jalan raya sama masuk ke barat, terus ke kiri 200 meteran itu letaknya segitu. Kenapa desa tersebut diberi nama Watu Gong? Kalau desanya ini sebenarnya bukan Watu Gong. Watu Gong itu karena memang bentuknya Watu Gong. Di sini kan ada seperti gong itu. Kalau desanya sendiri, Joko ini bukan desa, juga desanya kan Montoto. Kalau Jokonya itu Joko Kertosari. Ini Jokonya Joko Kertosari. Kalau awal mula Joko Kertosari itu karena musyawarahnya tokoh masyarakat dulu, para nenek moyang kita. Sebenarnya namanya dulu mau diberi nama Karangasem, tapi karena berkat musyawarah mungkin punya filosofi juga, akhirnya diberi nama Kertosari. Dukuhnya ini Dukuh Kertosari. Kertosari itu artinya Kerto itu aji, Sari itu inti. Mungkin dari sesepuh itu punya inisiatif, punya keinginan supaya menjadi orang yang punya aji. Intinya seperti itu. Dan kalau desanya bukan Watu Gong. Kita sebenarnya ingin ini ke depan kalau bisa untuk supaya apa ya, Watu Gong ini diangkat sebagai nama ikon desa Wonosobo. Kalau bisa ini memang pemerintahan desa, kalau bisa jadikan desa Watu Gong. Jadi namanya bukan desa, ini bukan desa Watu Gong, desanya Kertosari. Kertosari. Apakah ada cerita mistis di daerah Watu Gong? Kalau cerita mistis itu saya sendiri dengan teman-teman memang dulu sekitar
akhir tahun 80, ya awal-awal tahun 80-an lah sampai ke belakang. Artinya sebelum tahun 80-an itu memang orang sini itu sering mendengar semacam apa ya, orang main tajuk, main tajuk seperti itu. Dan ternyata yang dengar itu bukan orang Kertosari saja, yang di daerah lain seperti di Sumatera ada Alian kan, yang terdekat kan di Alian itu juga dengar itu tentang mistisnya. Itu saya juga nggak pernah belum pernah dengar juga, tapi setelah tahun 80 sudah agak apa ya, kan tidak lanjut kan sudah maju mungkin terkontaminasi dengan modern apa malah yang pindahnya kota nggak tahu itu bisnisnya. Kalau sekarang pun ya sebagian ya memang kalau katanya orang-orang ya angker juga, maksudnya ya banyak aura-aura itulah urusan mesti. Kalau yang aneh-aneh nggak pernah dengar. Tapi sebagian kalau ada yang kemarin itu ada juga yang dari sudah itu memang itu ada semacam setanah itu ada tanah benteng kerajaan. Jadi memang kerajaannya. Ya kalau ingin tahu ya kita ke sana. Dan itu tentang mistisnya saya juga nggak pernah alami juga. Karena saya juga sebenarnya bukan orang sini, cuman mulai kecil di sini tahu. Baru mau punya mantu jauh ini. Tentang sini. Pokoknya dari jalan raya 1 kilo, terus masuk ke kanan jalan kira-kira ada 200 meter lah. Tempat aslinya di situ. Posisi sekarang kita sekolah mana nih? Ibu yang semua Yang di RTH. Nah itu ya itu. Tentang mistis itu kemarin kan waktu pengambilan batu gong dari dinas pariwisata itu, dari kantor pariwisata itu juga enggak sembarangan juga. Ini yang cerita Pak Lurah, yang mengangkat itu 3 orang, mau diangkat itu nggak bisa, sampai 9 orang yang ambil. Jadi ritual dulu mau ngambil. Padahal sudah di sana itu, apalagi di sini mungkin seperti itu. Di waktu itu Pak Lurah yang cerita. Ternyata juga banyak yang istilahnya ada yang kesurupan juga waktu ngambil. Di sini pun menurunkan juga susah. Waktu pengangkatan batu itu mau ke kendaraan truk susah. Itu tidak. Ya mungkin masih ada isinya. Katanya Pak Lurah ada ionnya. Iya positif apa yang negatif seperti itu. Itu tentang mistisnya mungkin itu. Apa ada larangan-larangan yang dari konsal gitu? Yang saya tahu nggak ada larangan tentang apa istilahnya ini ada biasa siapa aja yang mau ke sana. Cuman kadang-kadang orang itu mau mendekat ke sana itu agak ragu, nggak sembarangan lah, nggak berpegang. Sebenarnya tempatnya juga seperti ini, tempatnya biasa. Berarti tempatnya tuh nggak sakral? Juga nggak terlalu sakral. Kalau kami sebagai warga Duku Kertosari yang kebetulan ada peninggalan sejarah seperti itu, kan juga pernah sampaikan ke desa kalau bisa waktu itu kita kembalikan ke Duku Kertosari juga sebagai apa ya? Ya kalau memang di sana bolehlah, misalkan di sana cuma
ibaratnya sebagai apa ya, duplikat dikumpulkan sana. Mungkin juga bukan hanya kalau ada peninggalan saja seperti itu, bukan hanya dari buku rekor saya saja, mungkin dari yang lain kita kumpul di sana, miniatur, tapi yang hasilnya tetap di tempat aslinya. Karena itu juga memang hanya orang se-Desa Wonosobo, tapi kan yang lebih berat kan yang tempat itu. Jadi kami menginginkan kalau bisa kalau ada seperti itu di apa ya, dilestarikan, dikembalikan ke asalnya, tapi dilestarikan juga dengan catatan ya dirawat. Tapi kita janji masyarakat Tosari ingin itu diangkat, bisa jadi Wonosobo lah. Harapan seperti itu. Ya. Lagi mungkin dari sumber lain, karena itu ini kan versi, ada dua versi. Versi yang pertama yang saya ceritakan tadi, ini versi dari saya bahwa itu ada kaca. Versi yang kedua itu adalah rombongan kayu gandum lah. Itu situs mengenai sejarah Watu Gong di Desa Kertosari. Terima kasih.